Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Wah, saya akan mempresentasikan laporan proposal studi kelayakan pembangunan PLTS komunal di Nusa Penida, Bali. Di sini saya bersama tiga rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Unuk Gibran dengan NBI 14523000020. Baik, dengan saya Liadi Suranta Saputra Semiring dengan NBI 14522000050. saya Bastian Ali, NBI 14523000041. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakangnya yaitu kebutuhan listrik di Nusa Penida terus meningkat seiring berkembangnya sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak hotel, restoran, dan usaha kecil yang membutuhkan listrik dalam jumlah cukup besar setiap hari. Saat ini sebagian besar listrik masih berasal dari pembangkit diesel yang biaya operasionalnya tinggi dan kurang ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang karena sifatnya terbatas. Di sisi lain, Nusa Penida memiliki potensi energi surya yang sangat baik karena berada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari tinggi. Hal ini membuat PLTS menjadi solusi yang cukup realistis untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Lanjut, kenapa kita memilih Nusa Penida? Karena Nusa Penida memiliki potensi sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Wilayah ini juga merupakan kepulauan dengan ketergantungan listrik yang cukup besar terhadap sistem berbasis diesel. Selain itu, perkembangan pariwisata yang pesat membutuhkan listrik semakin tidak stabil jika tidak didukung sumber energi yang kuat. Kondisi geografis yang terbuka juga sangat cocok untuk pemasangan panel surya. Hal ini menjadikan Nusa Penida lokasi yang strategis untuk pengembangan PLTS komunal. Dan untuk tujuan studi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi energi surya di Nusa Penida berdasarkan kondisi cuaca dan lokasi. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan listrik dari sektor wisata, UMKM, dan fasilitas umum. Studi ini juga merancang sistem PLTS yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, termasuk estimasi produksi energi yang dihasilkan. Tidak hanya itu, penelitian juga menghitung aspek biaya investasi, operasional, kelayakan ekonominya. Terakhir ditinjau juga dampak sosial dan lingkungan dari penerapan sistem ini. Dan ini untuk gambaran lokasi Nusa Penida. Nusa Penida itu merupakan kawasan kepulauan di Kabupaten Klungkung dengan luas sekitar 210 km persegi. Wilayah ini terdiri dari beberapa pulau dengan aktivitas utama masyarakat di sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Pertumbuhan hotel dan homestay menyebabkan peningkatan konsumsi listrik yang cukup signifikan. Secara geografis, wilayah ini memiliki lahan terbuka dan paparan matahari yang baik sehingga sangat mendukung instalasi PLTS. Kondisi ini membuat lokasi sangat potensial untuk pengembangan energi surya skala komunal. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Putra. Baik, izin mempresentasikan. Di slide selanjutnya adalah analisis cuaca dan beban. Di slide ini produksi listrik dari PLTS sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama intensitas radiasi matahari. Di Nusa Penida, sinar matahari cukup stabil dengan rata-rata tinggi hampir sepanjang hari. Waktu produksi paling optimal biasanya terjadi pada pukul 10 hingga 1 WITA. Di slide berikutnya, Mas. Baik, di slide berikutnya adalah sistem PLTS. Sistem yang dirancang adalah PLTS hybrid yang menggabungkan panel surya, baterai, dan sumber listrik cadangan dari PLN atau PLTD sekitar. Pada siang hari, listrik dari panel surya digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan beban. Jika ada kelebihan energi, maka akan disimpan ke dalam baterai untuk digunakan pada malam hari. Listrik sepenuhnya disuplai dari baterai agar tetap stabil. Jika kapasitas baterai habis, maka sistem otomatis berpindah ke sumber cadangan. Baik, di selanjutnya, Mas. Komponen sistem. Di slide berikutnya adalah komponen sistem. Berikut adalah
komponen yang digunakan untuk merancang PLTS yang memiliki kapasitas 150 kWp dengan menggunakan sekitar 280 panel surya berjenis monokristalin 540 WP. Sistem ini juga menggunakan 3 unit inverter dengan masing-masing berkapasitas 50 kW untuk mengubah arus DC menjadi AC. Selain itu, digunakan baterai lithium ion dengan kapasitas 200 kWh yang memiliki energi efektif sekitar 160 kWh. Sistem ini juga dilengkapi dengan kombiner box MCB dan sistem grounding untuk keamanan instalasi. Slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya adalah prediksi produksi energi. Berdasarkan hasil perhitungan PLTS, ini mampu menghasilkan energi sekitar 637,5 kWh per hari jika dihitung dalam 1 tahun. Total produksi mencapai sekitar 212.441 kWh. Produksi ini bisa mengalami perubahan tergantung kondisi cuaca dan musim yang terjadi di Nusa Penida. Berikut ini adalah grafik dari estimasi produksi energi PLTS Komunal Nusa Penida di periode produksi per hari itu panelnya bisa memproduksi 637,5 kWh per hari. Dan diproduksi per tahun itu ada di sekitar 212.441 kWh per tahun. Dan angka ini cukup besar di kapasitas 637,5 kWh untuk perharinya. Di slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya adalah analisis ekonomi. Total biaya pembangunan PLTS ini diperkirakan sekitar 2,8 miliar rupiah. Biaya operasional dan pemeliharaan setiap tahun sekitar 42, juta rupiah. Dari hasil penghematan listrik, sistem ini dapat menghemat sekitar 361 juta rupiah per tahun. Dengan kondisi tersebut, waktu pengembalian modal atau payback period berada di sekitar 9 tahun. Di slide berikut adalah analisis ekonomi berdasarkan analisis sistem advisor model atau SAM. Di sini kita mendapatkan 212,441 kWh. Ini adalah hasil dari periode per tahun dengan jangka waktu 8,79 tahun dan biayanya adalah 42,75 juta per tahun itu untuk biaya pemeliharaan dan hasil produksinya per hari dengan harga Rp1.035 per kWh. Di slide berikutnya adalah dampak sosial dan ekonomi. Penerapan PLTS komunal memberikan dampak positif bagi masyarakat Nusa Penida. Salah satunya adalah meningkatkan kestabilan pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha. Selain itu, sektor UMKM dan pariwisata juga membantu karena listrik menjadi lebih andal. Proyek ini juga membuka peluang kerja baru di bidang operasional dan perawatan sistem. Dari sisi lingkungan, penggunaan PLTS dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar diesel. Hal ini juga membantu menurunkan emisi karbon di wilayah tersebut. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Bastian Ali. Baik, saya akan menjelaskan parameter teknis sistem. Untuk sistem PLTS ini itu akan menghasilkan listrik 200.012.441 kWh per tahun dengan faktor kapasitas presentasi penuh dengan faktor kapasitas di 16,2%. Lalu untuk
energi yield di 1.1416 kWh per KWP per tahun. Lalu untuk performance ratio ada di 0,85 atau 85%. Efisiensi sistem setelah faktor kerugian. Lanjut. Nah, berikut adalah perbandingan biaya energi PLTS dan pembangkit diesel. Pada PLTS, Leos PLTS komunal itu ada di 1.035 rupiah per kWh. Lalu untuk biaya pembangkit diesel itu ada di 2.000 per kWh. Jadi kita lebih murah 50% dibanding pembangkit diesel. Lalu berikut ada diagram levelized cost. Langsung saja kita masuk di tagihan listrik dan penghematan. Untuk tanpa PLTS, itu tagihan listrik per tahun pertama tanpa sistem itu ada di 26.301.000 rupiah. Lalu dengan adanya PLTS menjadi hanya di 17.308.500 rupiah. Kita menghemat sebanyak 9.009.000 rupiah penghematan bersih pada tahun pertama. Dilanjut, Mas Gibran. Nah, untuk kelayakan investasi di NPV itu di kisaran 8,97 juta. Nilai sekarang untuk bersih ini sudah sangat positif atau layak untuk diinvestasikan. Lalu untuk payback sederhana itu hingga di 10,8 tahun tanpa dikon, diskonto nilai waktu uang. Lalu payback terdiskonto itu di 23,3 tahun dengan faktor diskonto. Lalu untuk poin kunci, NPV positif membuktikan kelayakan finansial proyek kembali dalam 10,8 tahun simple payback, seluruh dibiayai modal sendiri dan resikonya sangat minim untuk resiko keuangannya. Lalu bebas bunga dan cicilan selama masa operasi. Lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan PLTS komunal di Nusa Penida, dinilai layak untuk diterapkan. Potensi energi matahari yang tinggi menjadi faktor utama yang mendukung sistem ini. Selain itu, kebutuhan listrik yang terus meningkat membuat juga mampu menjaga kestabilan pasokan listrik. Dari sisi ekonomi, proyek ini masih menguntungkan dan bisa kembali modal dalam waktu sekitar 9 tahun. Secara keseluruhan, PLTS ini memberikan manfaat teknis, ekonomi, dan lingkungan. Baik, nah untuk rekomendasi, untuk terakhir sebelum kami tutup, ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan untuk pengembangan ke depan. Pertama, perlu dilakukan survei lapangan yang lebih detail terkait profil beban listrik harian agar kapasitas sistem bisa dirancang lebih akurat. Lalu pengembangan energi terbarukan ini selain itu kapasitas PLTS bisa ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan listrik, pengembangan ke sistem microgrid juga bisa menjadi langkah kelanjutan. Lanjut. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Untuk presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.